Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajarnya? Insya Allah ya. Hari ini kita akan belajar bab baru di bab 4 tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menggunakan termometer untuk mengukur suhu zat, dan yang kedua, peserta didik dapat mengkonversikan skala termometer Celcius ke dalam skala termometer lain. Untuk materi yang dibahas pertama adalah alat pengukur suhu. Kalian kalau sakit panas atau demam, pernah nggak sih mengukur suhu badan kalian dengan menggunakan tangan? Apa yang kalian rasakan? Pasti rasanya tangan kalian tuh panas. Atau kalian pernah nggak sih mencelupkan ujung jari kalian ke dalam gelas yang berisi air panas atau air hangat? Pasti ujung jari kalian juga akan terasa hangatnya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas suatu benda disebut sebagai suhu atau temperatur, di mana suhu atau temperatur sendiri memiliki alat ukur yang dinamakan termometer. Dalam standar internasional, satuan suhu dinyatakan dalam Kelvin. Sementara di Indonesia, satuan suhu itu dinyatakan dalam Celcius. Pada termometer memiliki sifat termometrik, yaitu sifat zat yang diukur untuk menyatakan suhu. Nah, ini adalah contoh dari alat pengukur suhu atau termometer. Ini ada bagian-bagian dari termometer. Pada termometer terdapat tabung gelas, ada pipa kaca atau pipa kapiler atau pipa sempit. Ada skalanya di sini yang angka ini. Terus ada zat cair pengisi termometer, biasanya raksa atau alkohol. Di sini ada lekukan sedikit dan ada tandon atau reservoir. Oke, selanjutnya pada termometer berdasarkan bahan pengisinya terdiri menjadi 4, yaitu termometer dengan menggunakan zat cair, zat padat, gas, dan termometer optis. Yang pertama kita bahas adalah termometer yang berisikan zat cair. Biasanya termometer yang berisi zat cair diisi oleh raksa maupun alkohol. Pada termometer raksa ataupun alkohol memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Keuntungan termometer raksa yang pertama, mudah dilihat karena mengkilap. Yang kedua, pemuaiannya teratur. Yang ketiga, tidak membasahi dinding kaca. Yang keempat, jangkauan suhunya cukup besar, yaitu minus 39 sampai 357 derajat Celcius. Namun juga terdapat kerugian. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah di bawah minus 39 derajat Celcius. Dan yang ketiga, merupakan bahan beracun. Nah, sekarang untuk alkohol memiliki keuntungan juga. Keuntungan yang pertama, harganya murah. Yang kedua, lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Titik bekunya rendah, yaitu mencapai minus 112 derajat Celcius. Dan kerugiannya yang pertama, titik didihnya sangat rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu tinggi. Yang kedua, tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Dan yang ketiga, termometer alkohol itu bisa membasahi dinding kaca. Oke, jadi di sini termometer yang menggunakan zat cair pada bahan pengisinya ada termometer klinis, termometer maksimum minimum 6 Bellamy, termometer ruang, dan termometer laboratorium. Ini adalah contoh dari termometer apa, dan ini adalah contoh dari termometer yang menggunakan alkohol. Selanjutnya, ada termometer yang menggunakan zat padat. Ada termometer bimetal. Termometer bimetal sendiri menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu. Dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua ada termometer hambatan. Termometer hambatan disebut termometer platina karena memiliki hambatan listrik pada kawat logam jika dipanaskan. Dan selanjutnya ada termokokal. Nah, ini adalah contoh dari termometer bimetal, ini termometer hambatan. Selanjutnya ada termometer optis. Termometer optis sendiri ada pirometer, ada termometer inframerah. Kalau pirometer
yaitu bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas, misalnya pada tingkat lebur baja. Pirometer dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, kira-kira 500 sampai 3000 derajat Celcius. Nah, kalau termometer inframerah, itu termometer yang biasa digunakan untuk pengecekan suhu tubuh ketika kita ada di mall. Karena cara menggunakannya dengan menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju. Nah, ini contoh dari termometer inframerah. Dan yang terakhir adalah termometer gas. Termometer gas biasanya jarang digunakan karena termometer gas adanya di laboratorium untuk kegiatan penelitian ataupun di industri untuk pabrik-pabrik farmasi dan pabrik-pabrik yang berhubungan dengan gas dalam produksi. Nah, ini contoh dari termometer gas. Sini ada skala termometer. Sebelum kita lanjut ke skala termometer, di sini Ibu akan menjelaskan ternyata termometer itu ada 4 jenis. Ada termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Pada termometer itu terdapat titik didih dan titik beku. Titik didih itu skala tertinggi untuk suatu air dapat mendidih, dan titik beku itu skala di mana suatu air dapat mulai membeku. Nah, untuk termometer Celcius memiliki titik didih air yaitu 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Fahrenheit memiliki titik didihnya 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kelvin memiliki titik didih air 373 Kelvin dan titik bekunya 273 Kelvin, sedangkan Reaumur memiliki titik didih 80 derajat Reaumur dan titik beku 0 derajat Reaumur. Nah, ini perbedaan titik didih dan titik beku air pada masing-masing termometer. Nah, di sini ada perbandingan skala pengukuran termometer. Di sini ada TC atau termometer Celcius berbanding TF atau termometer Fahrenheit dibanding TR atau termometer Reaumur. Nah, di sini ada nilai 5, 9, 4. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal, di sini ada perbandingan skala. Kalau kalian mau mencari dari suhu Celcius ke Reaumur, tinggal suhu Celcius sama dengan 5/4 suhu Reaumur. Tinggal dimasukkan suhu Reaumurnya kalau sudah diketahui suhu Reaumur. Kalau kalian disuruh mencari skala pada Reaumur dan diketahui Celciusnya, suhu Celciusnya berarti tinggal dibalik 4/5 dikali suhu Celcius. Sama seperti Celcius ke Reaumur, di sini ada Celcius ke Fahrenheit. Kalau Celcius ke Fahrenheit itu ada minus 32 derajatnya. Jadi misalkan suhu Fahrenheitnya sudah diketahui, berarti tinggal dikurang 32, nanti dikali 5/9. Atau kalau misalkan kita disuruh mencari suhu Fahrenheit, sedangkan diketahui suhu Celciusnya, berarti tinggal ditambah 32. Sama untuk Reaumur, tadi kalau Celciusnya 5, kalau Reaumur berarti 4/9 kali TF min 32 atau TF sama dengan 9/4 dikali TR plus 32. Kalau untuk Kelvin sama ya, seperti yang sudah diajarkan di bab 1, cara mencari suhu Kelvin sama dengan suhu Celcius ditambah 273. Oke, di sini ada contoh soal. Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Kelvin? Yang pertama, kalian dalam menyelesaikan soal, jangan lupa diketahuinya terlebih dahulu. Di sini yang diketahui adalah termometer skala Fahrenheit, yaitu 23 derajat. Berarti TF sama dengan 23 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ditanya adalah skala Celcius, berarti TC. Yang kedua adalah skala Reaumur atau TR, dan yang terakhir adalah skala Kelvin atau TK. Nanti kita jawab. TC sama dengan 5/9 kurang TF per min 23.
5/9. Oh, salah. Min 32. Ini 23 dikurang 32. Ini hasilnya minus 9. Jadi 5/9 kali min 9. Min 1. Hasilnya adalah min 5 derajat Celcius. Kemudian yang B itu TR atau reamur. Itu 4/9 TF min 32. 4/9 23 min 32. Ini min 9 dikurangi. Terus 4/9 dikali min 9. Min 1 kali 4 sama dengan min 4 derajat reamur. Untuk mencari skala Kelvin, berarti TK sama dengan TC ditambah 273. TC-nya adalah minus 5 ditambah 273. Hasilnya adalah 268 derajat Kelvin.